Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatima. Saya dari Prodi Manajemen Kelas Weekend. Nomor induk mahasiswa saya 28922506164. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen Bapak Hendra Permadi, STMM. Nah, soal nomor 1 itu, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 ditambah 200Q ditambah 1000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan. Penyelesaiannya R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, nah sama dengan 875 dikurang 30Q dikali Q. 875 dikurang 30Q pangkat 2. Fungsi biayanya Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Fungsi laba pendapatan dikurang biaya 875Q dikurang 30 Q pangkat 2 sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000 sama dengan min pangkat 3 ditambah 605Q dikurang 1000. Turunan pertama dx per dA sama dengan min 3 pangkat 2 ditambah 675. Nah, dijabarkan 3 pangkat 2 sama dengan 675, Q pangkat 2 sama dengan 225. Nah, Q akar dari 225 adalah 15. Turunan kedua D pangkat X per dA sama dengan min 6X sama dengan min 6 kali 15 sama dengan min 90. Laba maksimalnya min X pangkat 3 ditambah 675Q dikurang 1000 sama dengan min 15 pangkat 3 ditambah 675 dikali 15 dikurang 1000 sama dengan min 375 ditambah 10 dikali 125 dikurang 1000, hasilnya 5750. Karena Q-nya 15, maka P-nya 875 dikurang 30Q sama dengan 875 dikurang 30 dikali 15 sama dengan 875 dikurang 450, hasilnya 425.000. Nah, yang C-nya itu C Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000 sama dengan 15 pangkat 3 dikurang 30 kali 15 pangkat 2 ditambah 200 ditambah 1000, hasilnya 3375 dikurang 6750 ditambah 3000 ditambah 1000, hasilnya 625. R sama dengan 875Q dikurang 30 Q pangkat 2 sama dengan 875 dikali 15 dikurang 30 kali 15 pangkat 2 13.125 dikurang 6.750, hasilnya 6.375. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya sebesar 425.000 per unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar 5.750, di mana pendapat perusahaan adalah 6.375
dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 625. Nomor 2, soal nomor 2. Diketahui P sama dengan 2Q ditambah 28, C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Nah, ditanya hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah. Nah, penyelesaiannya, fungsi pendapatan R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi. Dalam kurung buka kurung min 2Q ditambah 28 tutup kurung kali Q min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q. Nah, laba pendapatan dikurang biaya ditambah pajak. R sama dengan C tambah T. R dikurang C dikurang T. R dikurang C dikurang T dikali Q sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurang T kali Q sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 24Q dikurang T kali Q. Nah, turunan pertama, laba pertama min 6Q ditambah 24 dikurang T sama dengan 0. 24 dikurang T sama dengan min 6Q. 6Q sama dengan 24 dikurang T. Q sama dengan 24 dikurang T per 6. Hasilnya Q sama dengan 12 per 3 dikurang 1 per 6. Nah, turunan kedua, laba kedua sama dengan 1 per 6. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q sama dengan 12 per 3 dikurang 1 per 6 T. Nah, pengusaha akan memperoleh laba maksimum dari sudut pandang pemerintah. Pajak 9 T. T sama dengan 4 1 per 6 T 12 per 3 T dikurang 1 per 6 T pangkat 2. Turunan pertama, pajak sama dengan 12 per 3 dikurang 1 per 3 T sama dengan 0. T per 3 sama dengan 12 per 3. 3 T sama dengan 36. T sama dengan 12. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar 12 per unit. Q sama dengan 12 per 3 dikurang 1 per 6 T. 12 per 3 dikurang 1 per 6 1 per 6 dikali 12 sama dengan 12 per 3 dikurang 12 per 6. Nah, jadi 4 dikurang 2 hasilnya 2. Pajak yang diterima pemerintah atau dikeluarkan oleh pengusaha T sama dengan TQ sama dengan 12 dikali 24. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah 24. Nah, nomor 3 itu diketahui Y sama dengan 20 juta, investasinya 12%. Ditanya, berapa jumlah uang itu setelah 25 tahun? Penyelesaiannya Y dalam kurung T sebagai jumlah uang mobil tambah bunga. Jadi saat T, maka laju pertambahan perubahan jumlah uang pada saat T diberikan oleh DY per DT sama dengan 12 per 100 Y. Nah, jelaskan bahan persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah sehingga Y dalam kurung T Y 12 per 100 T. Karena Y dalam kurung 20 juta modal awal, maka diperoleh Y dalam kurung 20 juta dikali 12 per 100 ditambah 20 juta dikali pangkat 3 sama dengan 20 juta dikali 2,718 28 pangkat 3. 20 juta dikali 20,0854963915. Nah, hasilnya 401.709.000
perak sama dengan 401.709.927 perak. Jadi jumlah uang setelah 25 tahun keadaan adalah 401.709.927 perak. Nah, nomor 4 itu diketahui Q sama dengan 60 dikurang 4P. Ditanya, hitung surplus konsumen dengan dua macam cara jika tingkat harga pasar 10. Penyelesaian Q sama dengan 60 dikurang 4P. Q sama dengan 60 dikurang 4 dalam kurung dikali 10. Nah, Q sama dengan 60 dikurang 0, Q sama dengan 60. Nah, Q sama dengan 60 dikurang P, 4P dikurang 60 kurang Q sama dengan P sama dengan 15 dikurang 0,25 Q. P sama dengan 15 dikurang 0,25 kali 0. P sama dengan 15. P sama dengan 15 dikurang 0,25 Q. 10 sama dengan 15 kurang 0,25 Q. 0,25 Q sama dengan 15 dikurang 10. 0,25 Q sama dengan 5. Q sama dengan 5 per 0,25 sama dengan hasilnya 20. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 60. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15. Jika P sama dengan 10, maka QE sama dengan 20. Nah, cara pertama CS integral QE ditambah QE dan 0 ditambah Q DQ dikurang QE kali PE. Integral 20 dan 0 15 dikurang 0,25 Q dan kurung DQ dikurang 20 dikurang 10. Nah, 15 Q dikurang 0,25 Q pangkat 2 20 dan 0 dikurang 200. 15 dalam kurung 20 kurang 0,125 dalam kurung 20 pangkat 2. 15 dalam kurung 0 dikurang 0,125 pangkat 2 dikurang 200 hasilnya 300 dikurang 50 dikurang 200 hasilnya 50. Cara kedua CS integral P dan PE ditambah dalam kurung P DP pangkat 1. Nah, integral 15 dan 10 60 dikurang 4P dan DP. Nah, 60P dikurang 2P pangkat 2. Nah, integralnya 15 per 10. 60 dikurang 15 kurang 2. Nah, 15 pangkat 2 dikurang 60 dalam kurung 10 dikurang 2 dalam kurung 10 pangkat 2. Nah, hasilnya 9 dalam kurung 900 dikurang 450 dalam kurung 600 dikurang 200. Nah, hasilnya 450 dikurang 400 hasilnya 50. Nah, soal nomor 5 diketahui P sama dengan 2Q ditambah 10. Ditanya, hitung dua macam surplus produsen bila tingkat keseimbangan pasar ada 30. Penyelesaian P sama dengan 2Q ditambah 10. 0 sama dengan 2Q ditambah 10. Min 2Q ditambah 10 dikurang 0. Q sama dengan 10 per min 2 sama dengan min 5. P sama dengan 2Q ditambah 10. P dikurang 10 sama dengan 2Q. 2Q ditambah P dikurang 10. Nah, Q sama dengan 1 per 2P dikurang 10 per 2 sama Q sama dengan 0,5 P min 5. Q sama dengan yang Q-nya 0,5 P min 5. 0 sama dengan 0,5 P dikurang 5. 0 ditambah 5 sama dengan 0,5 P. 0,5 P sama dengan 5. Nah, P-nya 5 per 0,25 hasilnya 10. P sama dengan 2Q ditambah 10. Nah, 30 sama dengan 2Q ditambah 10. Min 2Q sama dengan 10 dikurang 30. Min 2Q sama dengan min 20. QE sama dengan 20 per 2 sama dengan 10.
Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Jika P sama dengan 30, maka PE sama dengan 10. Cara pertama, QE dikali PE sama dengan integral QE 0 tambah Q dQ. 10 dikali 30 hasilnya 2Q ditambah 10 dQ 300 dikurang Q pangkat 2 ditambah 10Q hasilnya 300. 10 pangkat 2 ditambah 10, nah 0 pangkat 2 ditambah 100 hasilnya 300 min 200 kali dikurang 0 sama dengan 100. Nah, cara keduanya, PS sama dengan integral P dan P tambah P dP. Integral 30 dan 10, 0,5P dikurang 5 sama dengan dP. 0,25P pangkat 2 dikurang 5P, integral 30 dan 10, 0,25 dalam kurung 30 pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 30. 0,25 10 pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 10. 225 dikurang 150 dikurang 25 dikurang 50. Nah, hasilnya 75 ditambah 25 sama dengan 100. Hasilnya sama. Sekian video presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.